Introducing myself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srika Amalia dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dosen pengampu Ibu Herlina MPDI. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang yang pertama, konsep dasar ilmu pendidikan Islam, yang kedua, tujuan pendidikan Islam, yang ketiga, asas dan prinsip pendidikan Islam, yang keempat, pembinaan dan tanggung jawab pendidikan Islam, yang kelima, alat-alat pendidikan Islam, yang keenam, pendidik dalam pendidikan Islam. Yang pertama, konsep dasar ilmu pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia yang ada padanya dan menuju terbentuknya manusia seutuhnya sesuai dengan syariat dan norma-norma Islam. Dasar-dasar pendidikan Islam. Dasar pendidikan Islam identik dengan dasar ajaran Islam. Keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu Al-Quran dan Hadis. Kemudian, dasar tadi dikembangkan dalam ijma yang diakui, ijtihad dan tafsir yang benar dalam bentuk hasil pemikiran yang menyeluruh dan terpadu tentang jagat raya, manusia, masyarakat dan bangsa, pengetahuan kemanusiaan dan akhlak dengan merujuk kepada kedua sumber, yaitu Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, tujuan pendidikan Islam. Tujuan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai arah atau haluan. Di dalam bahasa Inggris, tujuan diistilahkan dengan kata purpose yang memiliki makna sebagai alasan untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Secara istilah, tujuan diartikan sebagai sebuah harapan yang ingin dicapai setelah suatu tindakan selesai dilakukan. Yang ketiga, asas dan prinsip pendidikan Islam. Pendidikan di Indonesia merupakan hak yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia. Dalam Undang-Undang Pasal 31 mengenai pendidikan di Indonesia sudah diatur oleh pemerintah, dimulai dari anggaran biaya pendidikan, mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan, dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk setiap warga negara Indonesia. Menurut KBBI, asas merupakan dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Menurut KBBI, pendidikan berasal dari kata didik yang artinya memelihara dan memberi latihan atau bimbingan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Asas-asas pendidikan di dalam bahasa Arab disebut usuhul al-tarbiyah atau dalam bahasa Inggris disebut Foundation of Education, yang artinya cara untuk memahami pendidikan sebagai pilihan disiplin ilmu. Yang keempat, pembinaan dan tanggung jawab pendidikan Islam. Menurut Sutopo, pendidikan adalah suatu tindakan yang dimaksudkan dalam rangka perbaikan terhadap suatu tindakan yang pernah dilakukan agar menjadi lebih baik, atau sesuatu yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sesuatu tindakan yang tidak baik agar tidak akan ia lakukan karena sudah adanya pembinaan. Tanggung jawab adalah ciri manusia yang beradab. Manusia merasa tanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya dan menyadari pula bahwa pihak lain perlu pengadilan atau pengorbanan. Tanggung jawab dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu tanggung jawab secara vertikal, horizontal, dan personal. Yang kelima, alat-alat pendidikan Islam. Alat pendidikan Islam adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mempengaruhi jiwa peserta didik agar dapat menjadi insan yang bertakwa, berakhlak, dan menekankan kebenaran sesuai dengan ajaran Islam dan rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai hamba Allah dan juga khalifah di muka bumi. Yang keenam, pendidik dalam pendidikan Islam. Pendidik adalah seorang profesional yang pekerjaannya khusus menyampaikan atau mengajarkan
mengevaluasi hasil pembelajaran yang sudah disampaikan kepada peserta didik di sekolah. Pendidik dalam lembaga pendidik adalah salah satu unsur utama yang berperan dalam kelangsungan dan keberhasilan pendidikan.